Baik, Assalamualaikum. Kami ucapkan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan mulai untuk ngopi pagi kita pada pagi hari ini. Teman-teman yang bisa bergabung mungkin bisa dibantu juga untuk merename namanya ya. Jadi bisa diganti yang mungkin masih belum sesuai namanya, bisa diganti terlebih dahulu, mungkin dengan format nama, kemudian mungkin kalau di Santri Usman bisa tambahkan di belakangnya Usman, Malang atau sesuai dengan kotanya ya. Dan teman-teman yang lainnya juga kami ucapkan selamat bergabung di ngopi pagi kita pada pagi hari ini. Baik, insya Allah kita akan mulai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung juga bisa di on cam kameranya ya, jadi biar bisa kita sembari saling bertatap muka ya. Teman-teman yang sudah bergabung, silakan bisa di on cam untuk videonya, sembari kita nanti menunggu teman-teman yang lainnya hadir. Satu menit lagi kita akan mulai. Baik, Alhamdulillah kita mulai terlebih dahulu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang luar biasa ini ya, nikmat Islam serta kesehatan sehingga pada subuh yang penuh keberkahan ini kita bisa berkumpul bermajelis dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan pada pagi hari ini yaitu kajian subuh ngopi pagi bersama Nabi Ridwan Abadi. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semua kita semua termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini di subuh yang penuh berkah ini kita akan bersama-sama mendengarkan kajian rutin yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Abi Hidran Abadi. Namun sebelumnya mari kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan membaca doa awal majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au azala au yuj'ala alayya Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa waj'alni mahbuban fi qulufi ibadik waj'alni fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'al bila misal falakal hamdu falakal ni'mah falakal sarfu ala kulli hal وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar semakin menambah keberkahan pada kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan dengan pembacaan tilawatil Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Asril, Ustadz Afril. Waktu dan tempatnya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada saudara Arfil yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini menambah ketenangan kita pada hati-hati kita dan iman kita semakin kuat. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin sekalian, para santri Usman dan para peserta yang hadir pada kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah mendengarkan kajian subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Abi Ridwan Abadi. Maka silakan bagi para hadirin bisa on cam dan disiapkan catatannya dan kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan dan mencatat kajian pada ngopi pagi pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Abi Ridwan Abadi, waktu tempatnya kami persilakan. Terima kasih Mas Andri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah rabbi zidni wa warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita bisa ketemu di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu yang semoga bisa menjadi nutrisi untuk jiwa kita, untuk ruhiyah kita dan semoga Allah limpahkan pada kita rahmat, hidayah, petunjuk sehingga dari hari ke hari kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, dari hari ke hari kita menjadi semakin berkualitas dan Allah semakin ridho pada apa yang kita kerjakan. Sahabat sekalian, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian ngopi pagi kita, ya. Yang tema kali ini adalah terus berusaha menjadi baik. Nah, jadi kita akan membahas tema tentang terus berusaha menjadi baik. Ya. Kenapa kok kita harus terus menjadi baik gitu? Kalau dalam bahasa Jawa sering jadi istilah ojo leren dadi wong apik. Ya, karena kebaikan itu tidak bisa kita pastikan. Kalau seorang sekali sudah baik, pasti baik terus itu tidak ada jaminan. Orang buruk tidak selamanya buruk, orang yang baik tidak selamanya baik. Hari ini kita dicaci maki orang, besok mungkin kita bisa dipuji-puji oleh orang. Hari ini kita bisa dipuji-puji sama orang, besok kita bisa dicaci maki sama orang. Maka apapun kondisi yang hari ini sedang dihadapi, apapun yang saat ini sedang menimpa kita, maka teruslah jadi orang yang baik, ya. Apapun kondisinya. Misal, orang lain tidak baik kepada kita. Orang lain yang tidak baik kepada kita jangan membuat kita jadi ikut-ikutan tidak baik, gitu ya. Nah, ini Abi mencontohkan kemarin ada diskusi ringan dengan beberapa teman-teman di SBS ya. Yuk kita ke klien. Nah, nih di klien ternyata, wah ini kayaknya kliennya biasanya terlambat. Biasanya klien ini jam segini, udah nggak apa-apa. Nah, pada saat itu jalanan lagi macet. Ada salah satu tim yang posisinya sudah dekat dengan klien. Nabi bilang, udah berangkat duluan aja, jangan sampai kita terlambat. Ya, jangan sampai kita terlambat karena jam 9 kita sudah harus waktunya coaching. Nah,
Ternyata apa jawabannya? Oh nggak usah, santai aja di sana juga biasanya terlambat. Biasanya nanti klien-klien juga baru datang itu jam setengah 10, nggak apa-apa. Nah, tapi apa yang menjadi pelajaran? Menormalisasi untuk kita jadi tidak baik karena orang lain tidak baik itu tidak boleh. Gitu ya. Artinya tidak boleh kita menormalisasi kita jadi tidak baik karena orang lain tidak baik. Jangan karena lingkungan kita tidak baik seolah-olah menjadi normal kita melakukan satu ketidakbaikan. Jadi ketika ada orang lain yang tidak baik, jangan ikut-ikutan gitu. Artinya apa? Bisa mungkin kita terus berupaya, berikhtiar untuk jadi orang yang baik. Kenapa? Karena ya ada sesuatu yang di dalam kontrol dan pengaruh kita dan ada yang tidak bisa kita kontrol di luar pengaruh kita. Contoh apa? Sesuatu dalam kontrol dan pengaruh kita. Sesuatu yang dalam kontrol dan pengaruh kita itu adalah tindakan kita, ya respon kita, apa yang bisa kita lakukan itu adalah tindakan yang dalam kontrol kita, ya. Tapi apa yang nggak bisa kita kontrol di luar kontrol kita, perilaku orang lain, tindakan orang lain, pikiran orang lain, perkataan orang lain sekalipun itu di luar kontrol kita. Maka ketika ada orang lain termasuk lingkungan kayak tadi Abi contohkan adalah klien yang di sana dia, oh ternyata karakternya tidak disiplin, datang mungkin agak suka telat timnya dan seterusnya. Jangan membuat kita ikut-ikutan. Nah, berarti kita menormalisasi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol tindakan, pikiran, dan keputusan kita. Nah, maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus bisa menjadi tetap baik dalam kondisi lingkungan yang tidak baik tadi. Nah, inilah perjuangan kita. Maka tadi istilahnya ojo leren dadi wong apik. Ya. Nah, Baik. meskipun lingkungan kita dalam kondisi yang tidak baik. Nah, maka hari ini kita coba deh, nggak iso share screen deh dari yang satunya. Nah, hari ini kita coba akan sharing ya tentang bagaimana untuk terus menjadi orang yang baik. Nah, Baik. Bismillah. Oh, nggak iso deh. Yang satunya deh, bukan yang ini, yang iPad. Alhamdulillah, ini hari ini banyak teman-teman dari SBC juga ikut. Nah, setelah libur hampir 2 bulan ya, teman-teman SBC gak kita ajakin. Hampir 4 bulanan, 5 bulanan gak kita share. Nah, ini para penggerak-penggerak SBC. Siapa aja nih yang hadir boleh ketik di kolom chat. Nah, ini kan kalau biasanya hanya Usman saja. Nah, ini sekarang juga ada penggerak-penggerak SBC ini. Ya, tak lihat ini. Insya Allah ada siapa saja ini. Oh, ada Pak Abdurrahman yang mau jadi tuan rumah. Insya Allah. Ada ada Mas Heri. Wah, banyak ini Masya Allah ya. Kangen ya Alhamdulillah ya. Nah, nanti mungkin Insya Allah ya teman-teman yang penggerak seminggu sekali lah minimal ya. Nanti kita Zoom kalau nggak sama saya nanti sama apa namanya Dewan Suro yang lain. Nah, sudah bisa Andre? Kak Ison Andre, ke depan. Yang iPad deh, bukan yang ini. Ayo, cepet lah. Ada dua cari, nama saya ada dua di situ. Lagi. Oke ya. Jadi apa yang tadi bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah apa yang dalam kontrol kita. Terus kok gak tahu deh. Oh, udah kesini. Udah tampak belum teman-teman? Udah tampak ya? Oke. Terus belajar jadi baik. Kenapa namanya judulnya adalah terus belajar menjadi baik? Karena tidak selamanya yang sudah baik tetap baik. Nah, maka apa? Maka terus kita belajar untuk menjadi baik. Dan yang sudah merasa baik pun tetap terus belajar menjadi baik. Ojo leren jadi wong apik. Meskipun lingkungan kita memaksa kita untuk kita menjadi orang yang tidak baik.
tapi tetap kita harus tetap berusaha berjuang untuk menjadi orang yang baik. Nah, maka ada sesuatu yang di dalam kontrol dan ada sesuatu di luar kontrol. Apa yang di dalam kontrol? Yang di dalam kontrol kita adalah satu adalah respon kita. Apa yang kedua? Selain respon kita, yang kedua adalah tindakan kita. Ya. Apa yang ketiga? Rencana kita. Nah, ini sesuatu yang dalam kontrol. Apa yang di luar kontrol adalah pikiran orang lain. Pikiran orang lain. Apa yang kedua adalah tindakan orang lain. Apa yang juga menjadi di luar, ya, perkataan orang lain. Apalagi, ya, sesuatu yang menjadi haknya Allah. Jadi apa? Mengatur lingkungan, mengatur apa semuanya itu di luar dari kontrol kita. Nah, maka apa? Maka fokus apa yang ada dalam kontrol kita. Nah, hari ini Abi mau memfokuskan ke dalam satu koin, yaitu adalah respon. Kualitas kita, kualitas seseorang itu dilihat dari kualitas respon. Bagaimana dia merespon sesuatu. Nah, kualitas kita, nah, ini kalau kita misalnya ada manusia, misalnya ada itulah ya, misalnya kita kualitas kita bisa dilihat dari kualitas respon kita dalam menyikapi sesuatu. Nah, maka apa? Maka coba latihan untuk kita memperbaiki kualitas kualitas respon. Nah, hari ini Abi cuma mau menyampaikan ada 3 kata yang mungkin nanti menjadi satu yang bisa kita amalkan. Ya, jadi apa 3 kata untuk merespon segala sesuatu? Nah, yang pertama, kata yang mungkin bisa kita ulang-ulang. Ini sebenarnya hanya masalah diksi. Diksi itu artinya apa? Diksi itu pemilihan kata. Tapi pemilihan kata ini dalam kontrol kita. Dan ini juga bisa menjadi kualitas kita untuk kita menjadi lebih baik. Ya, yang pertama itu minta tolong. Nah, jadi mulai dengan tolong. Yang kedua, maaf. Dan yang ketiga, terima kasih. Nah, coba apa aja? Tanya 3 kata, nggak banyak. Hari ini yang kita bahas apa? Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, ini kualitas respon. Nah, respon apa yang kita bahas? Respon pemilihan kata. Jadi kita nggak bahas banyak. Hari ini kita cuma membahas diksi namanya. Pemilihan kata. Ya. Nah, tolong, maaf, dan terima kasih. Ada 3 ini. Tolong, maaf, dan terima kasih. Apa sih artinya tolong, maaf, dan terima kasih? Ya, seringkali di dalam kehidupan kita, kita nggak mungkin menjadi manusia yang sempurna, yang kita bisa mengganjalkan segala sesuatu sendirian. Jadi pasti dalam kehidupan kita, kita akan banyak berinteraksi dengan orang. Pasti dalam kehidupan kita, pasti kita dituntut juga untuk kita bertemu dengan orang banyak. Kita juga bertemu dengan lingkungan, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan banyak sekali orang. Nah, maka apa? Maka biasakan ketika kita apa namanya sedang membutuhkan sesuatu, maka yang bisa kita lakukan mulailah dengan kata-kata minta tolong. Mas minta tolong ya. Mas minta tolong ini, Mas Ali tolong bantu ini, Mas Andre tolong ini, Mbak tolong ini, ya. Nah, maka apa? Ucapkan kalimat yang sederhana yang bisa jadi mungkin sepele, tapi akan berbeda ketika orang itu kita dengan rendah hati menyampaikannya dengan tulus, ya. Kita mau buat kegiatan di masjid, ya, ya mungkin dari teman-teman stabah, maka biasakan keliling ke masyarakat, ke pengurus, ke RT, RW, takmir, eh, minta tolong nggak apa-apa di sana. Ya artinya minta izin lah ya kita bersama sana. Bila "Mohon maaf, kami mau membuat acara apa segala macam. Unggah-ungguh, sederhana. Nah ini bisa punya dampak yang sangat signifikan ya ketika kita membutuhkan sesuatu, kita memulai dulu dengan kata-kata Mas tolong ya, tolong ini, tolong dibantu, tolong apa gitu. Nah jadi eh, yang pertama itu. Nah yang kedua tadi adalah maaf. Nah, maaf ini
sesuatu yang sederhana, tapi yang ingin Abi bahas hari ini adalah bukan hanya sekedar pemanis di bibir, tapi maaf yang benar-benar kita itu memahami. Kenapa? Karena seseorang yang salah, ya, dia secara harfiah ada dua respon yang bisa dilakukan. Satu responnya adalah salah tapi tidak merasa salah. Yang kedua salah dan memang paham bahwa dia salah. Orang yang salah tidak merasa salah, maka kita bisa melihat dalam interaksi kehidupan kita selama ini, maka pasti tidak akan dia minta maaf ataupun minta maaf pun basa-basi, kira gitu. Kenapa kok orang tidak mau minta maaf dengan satu kondisi? Karena dia tidak merasa salah, misalnya, ya. Misalnya ada apa namanya, kita eh, ada satu kejadian, contoh sederhananya, ya. Eh, oh, ada tetangga bangun. Ternyata tetangga bangun, akhirnya eh, sisa-sisa pembangunannya jatuh ke rumahnya tetangga yang lain, sampai akhirnya membuat rumahnya tetangga yang lain itu bocor, nah, kira gitu ya, karena saluran airnya mampet, karena dengan apa namanya sisa pembangunan dari tetangga. Ya. Apakah orang misalnya nanti ditanya gitu, Pak ini gini, oh saya nggak tahu itu urusannya siapa, urusan tukang apa segala macam. Padahal kan sederhana, hanya sekedar minta minta maaf saja kan, hanya sekedar oh iya maaf, saya salah atau apa segala macam nanti kami perbaiki. Nah, tapi tidak semua orang itu punya kemampuan dan tidak semua orang mampu mengalahkan egonya untuk dia minta maaf. Nah, padahal pertama kali kalau kita ngelihat dari semua pertobatan yang diterima, kita ngelihat dari semua keberhasilan-keberhasilan, semua dimulai dari kata-kata minta maaf. Ya. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, diabadikan di dalam Al-Quran, ya, salah satu ayat yang ayat ini menjadi ayat permintaan maafnya Nabi Adam kepada Allah bahwa dia telah menjolimi dirinya. Ketika Nabi Yunus dimakan sama ikan gara-gara mundur dari perjuangan, nah ini para penggerak ya, jangan mundur dari perjuangan, menyerah dari dakwah, akhirnya dimakan sama ikan dan di dalam perut ikan apa yang dia lakukan minta maaf. Nah, maka menyadari bahwa kita salah dan minta maaf itu menjadi sesuatu respon kualitas dari diri kita. Dan kita tidak mau meminta maaf dari apa yang mungkin kita salah, itu menjadi satu bentuk ego kita, ya. Ego kita seperti apa yang dilakukan sama iblis ketika dia sudah jelas salah menentang Allah, lalu apa yang dia lakukan? Dia bilang, "Oke, saya terima." Bukan minta maaf sama Allah, ya. Cek, cek, cek. Oke. Oke, saya terima. Kira-kira kata iblis gitu. Saya di neraka, tapi saya akan gelincirkan anak cucu Adam untuk menemani saya di neraka. Itu ego yang dia tidak minta maaf, tapi apa yang dia lakukan ngerasa tidak salah, gitu kan? Ngerasa ya sudah, oke kalau memang dihukum nggak apa-apa, saya terima hukumannya dan saya akan ngajak anak cucu Adam untuk masuk ke dalam neraka. Nah, maka ada dua konteks di sini respon. Respon yang pertama adalah oke, saya menyadari bahwa saya salah dan karena saya salah akhirnya saya akan memperbaiki. Dan yang kedua adalah saya merasa tidak salah. Karena saya merasa tidak salah, ya maka ya ego. Ataupun kalau seandainya orang yang dalam hatinya merasa tidak salah dengan suatu kondisi, ya juga dia akan mungkin minta maafnya hanya lip sync. Lip sync itu hanya di bibir saja. Oh ya maaf gitu ya, kira-kira. Tapi tidak benar-benar diikuti dengan tindakan atau respon tadi. Nah, maka ciri bahwa kita menyadari bahwa kita salah dan kita sudah memohon permaafan tadi, cirinya adalah ada perubahan setelah dari kata-kata itu. Diikuti dengan komitmen, diikuti dengan konsekuensinya, diikuti dengan tanggung jawab. Nah, inilah contoh. Ya, jadi bukan berarti tadi Abi menyampaikan kata-kata permohonan maaf atau minta maaf itu berarti jumlah kuantitinya yang dihitung sebagai KPI. Bukan berarti berapa banyak kita minta maaf dalam satu hari. Bukan. Berarti kan kalau terlalu banyak kita minta maaf berarti menandakan juga terlalu banyak kita salah. Ya, kira begitu ya. Tapi dalam poin ini adalah bagaimana kualitas maaf kita tadi. Maka maaf yang berkualitas itu adalah apa? Maaf yang benar-benar kita sampaikan dari dalam hati dan diikuti dengan tindakan nyata. Kita ingin memperbaiki dari kesalahan tadi. Nah, tapi banyak sekali orang yang terlalu ego untuk hanya sekedar minta maaf. Bahkan kayak tadi, sudah ditegur pun tidak keluar kata maaf. Nah, itu nggak sedikit ya. Dan apa yang terjadi? Ya, kita ngelihat contoh ya, hanya perkara kecil, hanya perkara sepele, itu bisa menjadi besar.
ya. Hanya perkara misalnya ijazah yang nggak ditunjukkan, nah, kayak kira gitu ya. Hanya perkara mungkin apa yang mungkin jadi masalah, itu bisa menjadi sesuatu yang besar prahara. Dan kalau kita ngelihat, bukan hanya di masalah di pekerjaan, bukan hanya masalah kita di organisasi atau bertemu dengan banyak orang. Kadang ini pun ya menjadi hal yang menjadi pemicu masalah besar dalam rumah tangga, itu hanya karena ego kita untuk kita tidak berani atau tidak mau untuk mengaku salah dan minta maaf. Nah, maka sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah terus belajar menjadi orang baik, maka yuk kita tingkatkan kualitas respon. Apa kualitas respon yang harus kita tingkatkan? Yaitu tadi, yang pertama, belajar untuk kita minta tolong baik-baik. Yang kedua, belajar untuk kita minta maaf kalau kita salah. Dan kita minta maaf ketika kita salah itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang apa namanya rendah, bukan hal yang salah, enggak. Ya. Apalagi kalau sudah ditegur, misalnya sudah ditegur karena satu kesalahan, sudah sederhana saja. Oh iya maaf, kan nggak susah sebenarnya. Oh iya maaf, saya hilaf. Oh maaf, saya salah. Maaf, saya ini. Kenapa? Bersyukurlah ketika masih ada orang lain yang mau mengingatkan. Bersyukurlah ketika ada orang lain yang masih mau menegur. Kenapa? Karena orang lain yang masih mau mengingatkan dan masih mau menegur, itu tandanya orang lain masih sayang. Orang lain masih peduli. Tapi ketika orang lain sudah tidak mau mengingatkan dan tidak mau menegur, sembarang wis karepmu, terserah, jungkir balik. Nah, dia sudah acuh dengan kondisi kita, dengan apapun kita benar, kita salah, udah dibiarin. Berarti orang itu sudah tidak sayang, tidak peduli lagi. Maka teman-teman, ya, maka latihan untuk apa? Latihan ketika kita salah hal kecil, minta maaf bahkan sebelum kita ditegur, sebelum kita mungkin ini, oh ini kok kayaknya saya salah, baru kayaknya loh, belum benar-benar mungkin itu kita melakukan kesalahan. Loh kemarin tidak seperti ini, kok sekarang seperti ini. Oh, kemarin kayaknya perasaan saya barang-barang sudah tak beresin, kok tapi kok kayaknya ini barangnya nggak ada ya, apa jangan-jangan saya salah. Nah, ya kira gitu. Gak masalah, kita sampaikan dulu, maaf ibu, kayaknya kemarin saya lupa mungkin ya gitu. Padahal mungkin kita tidak melakukan kesalahan itu. Nggak apa-apa, tabayun, mengklarifikasi atau apa. Jangan kita sudah tahu kita salah, kita pendem, kita nggak omongin, kita biarkan bahkan sampai ditegur. Ketika ditegur pun kita bilang, oh saya nggak tahu itu. Nah, saya nggak ngerti itu kenapa. Oh saya nggak ini. Nah, itu berarti kita tidak punya gentleman untuk kita mengakui bahwa kita salah. Padahal tadi kalau kita ngelihat cerita, bahwa menyadari bahwa kita salah dan meminta maaf itu awal mula pertobatan, dan itu awal mula perubahan, dan itu juga awal mula untuk kita menjadi lebih baik, ya. Nah maka apa, maka sederhana, ke pasangan kalau kita salah nggak usah malu, maaf ya Umi gitu ya, maaf ya Abi gitu. Itu kan sederhana, mulai dulu dengan kata maaf, dan insya Allah dengan kata-kata kita buka seperti itu, ya, dan dari hati yang tulus dan diikuti dengan perbuatan, akan bisa membuat sesuatu yang tadinya kaku akan bisa menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kita pada saat di pekerjaan gitu ya. Mungkin ada kita salah, ada kita apa. Apa susahnya kita bilang maaf Abi, maaf Umi, kayaknya tadi saya salah begini ya. Gimana kira-kira solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk apa namanya memperbaiki kesalahan ini? Mohon beri petunjuk kalau saya memang nggak tahu. Kan sederhana, ya. Nah, contoh sederhana seperti itu. Begitu juga kalau kita di organisasi, maaf ya Bang, saya salah kayaknya. Kemarin mungkin salah ketik. Oh, kayaknya saya salah kemarin menafsirkan ini. Saya salah kayaknya gini. Mohon petunjuknya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Hal sederhana. Ya. Tapi insya Allah ya, kadang orang lain itu hanya membutuhkan bagaimana respon kita. Nah ini tadi karena kualitas kita tergantung dengan kualitas respon. Dan yang ketiga, jangan lupa tadi adalah kata-kata magic question yang ketiga adalah terima kasih. Nah, terima kasih ini apa? Kalau tadi yang pertama kita berbicara tentang tolong, ya karena kita makhluk sosial, ya kita tidak mungkin kita sendirian, ya maka sering-seringlah kita untuk ya ke sama teman, saudara, pasangan, bahkan event itu ke istri, event itu ke suami. Apa susahnya? Umi, tolong dong ambilin minum. Umi, tolong bajunya. Umi, tolong handuknya. Tolong dengan kata-kata yang tulus, ya. Abi tolong ini. Abi tolong transferin. Abi tolong apa gitu ya. Minta tolong gitu. Yang kedua, setelah tolong tadi minta maaf. Maaf ya Umi, maaf ya Abi, maaf ya Pak, maaf ya Bu, maaf ya Kak, maaf ya Bang, saya salah, saya hilap. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini semua? Nah, itu magic question yang kedua. Dan magic question yang ketiga adalah terima kasih.
Makasih ya Umi sudah banyak bantu. Makasih ya Bunda, makasih ya Ustazah, makasih ya Bapak, makasih ya Ibu. Nah, kata-kata yang sebenarnya ringan di mulut ya, tapi akan sangat membantu mengapresiasi orang lain. Ketika ada teman kita, ada sahabat kita, ada teman di organisasi kita, ada keluarga kita yang memang dia ya sudah membantu kita, ucapkan terima kasih ya, walaupun hal kecil, hal sepele. Makasih ya, makasih sudah dibantu, makasih ya. Dan bukan hanya sekedar makasih, ya kayak gitu. Makasih Oli, kayak gitu juga ya. Nah, tapi makasihnya sampaikan dari hati kita. Makasih Ustadz, makasih Mas sudah membantu apa segala macam. Sampaikan, terima kasih banyak gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah respon kita ketika kita memang sudah dibantu, sudah ditolong, maka terima kasih. Ya, nah maka tiga ini menjadi satu magic question, bukan magic question ya, magic word. Nah, jadi kata-kata yang bisa kita lakukan untuk kita terus memperbaiki respon kita. Nah, ini hanya satu poin yang kita bahas, yaitu apa tadi? Kualitas dari respon yang kita bahas adalah diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata. Bagaimana kita menggunakan kata ketika kita dalam satu kondisi. Nah, maka tadi bisa jadi lingkungan tidak baik, bisa jadi orang lain tidak baik, bisa jadi eh, yang lain tidak baik. Tapi semua yang di luar kita tidak baik, jangan membuat kita menormalisasi untuk membenarkan kita juga tidak baik. Nah, kenapa? Karena tindakan pikiran orang lain di luar dari kuasa kita. Bagaimana kalau seandainya misalnya, oh kita punya tim, kita punya bawahan, kita punya orang-orang yang kita sayang sebenarnya, tapi dia tidak baik, maka langkah yang bisa kita lakukan, karena itu di luar dari kontrol kita, maka yang pertama yang bisa kita lakukan doakan. Kita doakan tim kita untuk dia menjadi orang-orang yang dapat hidayah. Kita doakan tim kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita doakan tim kita untuk dia bisa berubah ya, menjadi lebih baik lagi. Pertama doakan. Loh, wis tak no, sudah saya doain, tapi pancet nggak berubah ya, pancet kayak gitu. Nah, maka doa itu selemah-lemahnya iman. Yang kedua apa? Nah, kalau kita sudah mendoakan ternyata dia nggak berubah, sikapnya tetap sama, tetap tidak bisa menghargai orang lain, tetap tidak bisa minta maaf, tidak bisa ini, tidak bisa menjadi lebih baik, tidak bisa bertanggung jawab, maka yang kedua mengingatkan. Nah, jadi setelah kita mendoakan, maka ingatkan dengan kata. Nah, kayak Abi saat ini namanya mengingatkan. Mengingatkan pun belum tentu semuanya mau diingatkan, ya. Ada yang diingatkan seperti ini, wah tiba-tiba langsung misalnya, ini kayak kajiannya nyindir aku, sensitif ini, tak matikan aja lah, gak tak dengerin, tinggal apa namanya jalan, kan nggak tahu juga kan. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, jadi ini kan Abi tak lihat semua ini siapa yang nonton, siapa yang apa namanya on cam, siapa yang nggak on cam. Ini tahu semua. Pak Abdurrahman nonton, tahu-tahu dia sarapan duluan ninggalkan saya juga tahu ini. Iya, jadi siapa yang on cam? Enggak, lanjut, lanjut. Udah lanjut lah. Iya, saya tahu. Jadi saya ngelihat semua gitu ya. Kang Yadi lagi sembari nyetir, ya, fi amanillah lancar perjalanan kan. Jadi semua teman-teman sekalian. Jadi kita harus belajar gitu bagaimana kita untuk saling mengingatkan. Mengingatkan siapa orang-orang yang kita sayangi, ya. Nah, dan kalau diingatkan tetap tidak bisa, "Wah, aku sudah ngingetin. Saya sudah ini." Ya, maka apa? Maka kalau kita menggunakan kata kita mengingatkan belum bisa, ya maka yang ketiga, bagaimana kita benar-benar bisa membantu merubah dengan tenaga, dengan power, dengan tangan itu artinya dengan power, apa yang bisa kita lakukan. Nah, apa power apa? Tangan itu mungkin sederhana, tanda tangan itu pun dengan tangan, kira gitu kan. Tanda tangan itu pun dengan tangan gitu ya. Nah, tangan itu artinya kalau kita punya kuasa, kita punya wewenang, maka ya kalau kita melihat ada yang tidak baik dan sudah kita berusaha kita doakan, belum dapat hidayah, sudah bisa kita doa apa namanya ingatkan, tapi tetap tidak berubah-berubah, ya sebaik-baiknya memang sabar, sabar sampai ya kira-kira kita bisa ngelihat dia perubahan. Tapi kok ternyata perubahannya tidak juga mungkin untuk dilakukan, maka coba dengan power, dengan kekuatan kita, kita intervensi, kita apa? Bukan dipukul ya dengan tangan itu, tapi dengan tangan itu artinya dengan power yang kita punya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang kira-kira bisa menjadi contoh. Semoga
eh, lingkungan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi terus bisa menjadi lebih baik. Dimulai dari kita dulu, dimulai dari memperbaiki respon kita karena kita tidak bisa mempengaruhi lingkungan kita, dan dimulai dengan tiga kata-kata ajaib tadi. Yaitu apa kata-kata ajaibnya? Minta tolong, ya. Yang kedua, minta maaf, dan yang ketiga, terima kasih. Insya Allah ini masih ada waktu cukup panjang. Ya, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau di-sharing karena sudah lama banget kan nggak ngobrol. Nah, jadi tafadhol kalau ada yang mau tanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, ini Mas Bintang, udah lama saya nggak ngelihat lagi olahraga. Ya, lama kan. Taib, ada Mas Andre pertanyaan apa tidak? Baik, baik, baik Abi. Ini ada pertanyaan dari Pak Bintang. Hmm. Afwan Coach, jawaban apa yang tepat atas ucapan seseorang yang mengatakan mohon maaf, terima kasih, minta tolong sehingga jawabannya juga powerful. Nah, oke. Jawaban apa yang tepat ketika ada orang yang tadi apa namanya mengucapkan terima kasih. Nah, kalau orang mengucapkan terima kasih, biasanya kita apa yang kira kita kita jawab? Banyak-banyak kan pasti kita cuma bilang apa? Sama-sama. Kayak gitu ya. Terima kasih kembali gitu ya. Nah, maka ketika ada orang yang dia mengucapkan terima kasih ya, kita bisa menggunakan kata poinnya dalam diksi yang diikuti dengan energi. Nah, diksi yang diikuti dengan energi itu artinya apa? Ketika ada orang mengucapkan terima kasih dengan tulus, ataupun orang mengucapkan terima kasih tidak tulus, ataupun dia formalitas apapun, Anda jangan terpengaruh apa yang bisa kita lakukan ketika terima kasih, sampaikan di dalam hati. Anda boleh ucapkan kembali kasih. Ada juga boleh ucapkan kalau yang sering sering saya lakukan adalah dengan senang hati. Ya, kenapa saya sampaikan tadi ketika ada orang yang bilang terima kasih, saya menyampaikan responnya adalah dengan senang hati. Artinya saya melakukan tadi itu bukan untuk dapat pujian, tapi saya melakukan apapun tadi yang dilakukan itu adalah dengan senang hati. Memang ini menjadi satu yang memang harus kita lakukan dengan baik, gitu ya. Bukan kita mencari pujian atau bukan kita mencari sesuatu yang ingin diapresiasi oleh orang lain. Jadi lakukanlah sesuatu kebaikan itu, ya ketika ada orang mengucapkan terima kasih, maka saya menggunakan ada dua kata jawaban yang biasanya selalu saya lakukan, ya. Yang pertama adalah dengan senang hati. Kalau enggak yang kedua, ya seringkali kalau pas itu di dalam chat, di dalam apa segala macam teman-teman mungkin apa namanya sering melihat, saya juga seringkali menjawab dengan diksi yang kedua, yaitu afwan, mohon maaf. Ya, jadi artinya saya melakukan itu. Itu contoh sederhana yang seringkali lazim dipakai. Tapi ini yang ketiga, yang juga saya sering pakai ketika orang-orang mengucapkan, terutama untuk orang-orang yang saya juga dekat. Ya, ketika ada orang mengucapkan terima kasih, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika orang mengucapkan terima kasih, orang itu seringkali beranggapan bahwa kita yang melakukan itu, bahwa kita yang membelikan. Tapi dalam konteks kesadaran, sebenarnya ketika ada orang mengucapkan terima kasih dan menganggap kita yang membantu, kita juga harus punya kesadaran menyadari bahwa itu bukan karena hebatnya kita, tapi itu semua karena kekuatannya Allah. Maka alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Maka kalau ada orang yang mengucapkan terima kasih, dia agak berlebihan sedikit atau dia agak memuji, maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Maka apa? Maka ketika ada orang bilang, makasih wah mas, ini gini, 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 cukup jawab dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau ada orang yang dia langsung ketemu apa segala macam ucapkan terima kasih, kita jawab dengan senang hati ya. Nah, jadi kenapa? Karena memang kita melakukannya bukan untuk pujian, tapi kita melakukan ya memang kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, ini ibadah karena Allah ya. Nah, kira-kira begitu kalau dalam teks chat apa segala macam mau singkat pada jelas ya biasanya saya jawab afwan. Kira-kira begitu. Gitu Mas Bintang ya. Yang kedua, ada pertanyaan, kalau ada orang yang mengatakan mohon maaf, maaf gini ya, maaf saya salah, maaf apa segala macam. Nah, maka kita ngelihat juga ketika ada orang minta maaf ya tentu dimaafkan gitu ya. Nah, tapi kayak tadi bahwa maaf tadi ya bagaimana kalau kita ngelihat ketika seorang minta maaf ya kita memaafkannya ya kita dari hati kita ya. Tapi yang berikutnya adalah karena kita ingin membuat orang lain menjadi lebih baik, ada orang minta maaf berarti tentu dia salah, maka kita bimbing bagaimana yang tadinya kondisinya salah, ayo apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki ya. Nah, maka cari apa yang kira-kira bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, kalau ada yang minta tolong, nah maka kita lihat ketika kita bisa minta tolong, ya kita sampaikan ketika ada orang, Mas tolong ini. Ya kalau saya biasanya siap.
Kalau memang kita memang bisa menolongnya. Tapi kalau kita memang nggak bisa menolongnya, mohon maaf lagi kan gitu kan ya. Nah, jadi mohon maaf karena saya mungkin belum bisa menolong. Nah, maka tetap kita respon. Dan yang terpenting dari respon yang kita lakukan adalah respon itu dari dalam hati kita. Jadi artinya apa? Kita melakukan itu dari hati kita. Kenapa? Apa yang dari hati itu akan tampak di wajah. Orang yang minta maaf, minta tolong, terima kasih, tidak tulus, wajahnya kelihatan. Tapi orang yang menyampaikan dari hati, ya, minta tolong, minta maaf, dan terima kasih dari dalam hati, pasti akan tampak di wajah. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan dari hati, mayoritas ya, mungkin ada orang-orang yang bisa menyembunyikan ekspresi dan lain-lain, tapi mayoritas orang itu akan bisa menunjukkan ya, itu semua dari kalau tulus itu pasti akan kerasa ya. Kita bisa merasakan kok orang itu tulus atau orang itu modus. Kenapa? Karena frekuensi hati kita itu kayak radio, dia ada frekuensinya, nyetrum, kira gitu satu dengan yang lainnya. Nah, maka ayo ya kita coba latih terus bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, istiqomah untuk menjadi lebih baik seperti tema kajian kita di pagi hari ini. Lanjut Mas Andre, ada lagi? Baik, kami selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Dani Cucu. Kalau sudah minta tolong, lalu orangnya nggak mau melakukan kata-kata kita apa, Coach? Nah, kalau kita sudah minta tolong ternyata orangnya tidak mau melakukan apa yang kita minta tolongkan, bagaimana kita? Nah, ya nggak gimana-gimana, itu kan urusan dia. Nah, maka kita lihat, kenapa kok dia tidak mau menjalankan? Ya, jadi artinya kalau dia minta tolong, dia tidak mau, kan pasti dia juga merespon. Tidak maunya kenapa? Kecuali kalau misalnya tidak direct langsung. Misalnya contoh kita hanya minta tolongnya lewat WhatsApp, lalu tidak diindahkan. Atau kita minta tolong, tapi misalnya dalam konteks minta tolong, lalu kita tinggalkan. Nggak kita kontrol lagi gitu ya, dan itu tidak dikerjakan. Nah, maka cek dulu kita minta tolong itu tidak dikerjakan karena apa? Maka tugas kita yang pertama adalah mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi, kira-kira Mas Herman bisa nggak ini? Tolong ya hari ini gini. Bisa nggak kira-kira? Nah, kita harus tahu dulu apakah orang yang kita minta tolong ini tuh dia bersedia atau tidak, bisa atau tidak. Karena kalau dari awal memang sudah tidak mau menolong, tidak bisa, dan kita berharap atau beranggapan ya yang salah kita juga kan gitu. Nah, maka kita harus validasi dulu. Kira-kira bisa apa enggak? Kira-kira kapan? Kira-kira apa. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita minta tolong sesuatu. Jadi, dan pastikan bahwa ketika kita minta tolong, oh ternyata dia memang berkenan menolong kita. Nah, kalau memang ternyata, oh misalnya saya minta tolong ke Mas Herman dan Mas Herman ternyata tidak bisa, ya nggak apa-apa. Berarti saya minta tolong ke yang lain. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, ada Pak Toto mungkin, ada Mas Ali mungkin gitu ya. Nah, kita bisa minta tolong yang lain, itu satu. Tapi yang kedua adalah apa? Kalau itu tim kita, di bawah kita, ya terus kita minta tolong dia tidak bisa mengerjakan atau tidak mau, maka tugas kita sebagai seorang pengasuh, namanya pengasuh, ke anak pun seperti itu. Kalau dia kita minta tolong dia nggak bisa, tugas kita sebagai pengasuh yang kedua apa? Tugas kita harus mencari tahu, kenapa kok dia tidak mau menolong kita. Apakah karena dia sedang tidak punya waktu? Ya kan? Yang ada 3 poin dia tidak melakukan itu. Yang pertama itu adalah dia tidak tahu cara untuk membantu kita mengerjakan apa yang kita mintai tadi. Yang kedua tidak mampu, ya tidak mampu untuk melakukannya. Atau yang ketiga tidak mau. Nah maka yang kedua adalah responnya, karena tadi yang pertama adalah kita harus respon dulu dengan baik, jangan marah-marah dulu. Tapi yang kedua kita melihat 3 ini. Apa problemnya? Kalau pas kita analisa, oh dia kayaknya tidak tahu. Maka setelah minta tolong, ya kita kasih tahu. Gini loh mas caranya, nanti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, nanti laporkan ke saya tanggal sekian. Nanti saya minta tolong di report di sini. Nanti tolong dijabti ke saya apa. Nah itu namanya minta tolong yang tadi orangnya nggak tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya minta tolong plus dikasih tahu. Boleh juga sih ditambahin dikasih tempe, dikasih ayam, dikasih nasi, boleh jadi sarapan bareng ya. Tapi poinnya kalau yang kita minta tolong ternyata dia nggak tahu, maka minta tolong plus dikasih tahu. Tapi yang kedua, ada orang yang sebenarnya dia tahu, oh mas tolong ya nanti siapin berkas ini. Dia tahu, dia bisa membuat laporannya. Dia, maksudnya dia tahu gitu ya. Tapi dia tidak mampu. Tidak mampu itu banyak faktor. Karena waktunya yang dia nggak punya, karena mungkin peralatannya dia yang tidak ada, karena kondisinya tidak memungkinkan. Berarti dia tahu cara mengerjakannya, tapi dia tidak mampu saat itu ya karena mungkin ada banyak faktor. Nah, maka kalau tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat bisa nggak kita apa namanya memampukan dia, misalnya memfasilitasi atau apa yang lainnya, sehingga dari yang tadinya dia tidak mampu menjadi mampu. Nah, jadi ya, ada yang karena tidak tahu, ada yang karena tidak mampu.
Nah, saya kadang melihat, oh ada tim misalnya, saya minta tolong untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ketika saya minta tolong mengerjakan sesuatu kok tidak sesuai, saya brief. Di brief itu artinya dikasih tahu. Loh, dikasih tahu kok tetap hasilnya tetap tidak sesuai, kira-kira gitu. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya dimampukan. Kalau memang bisa dimampukan. Tapi kalau tidak, oh kayaknya memang berarti ada hal yang tidak memungkinkan. Mungkin ada device-nya, mungkin ada peralatannya, atau mungkin ada hal yang lain yang memang tidak memungkinkan, atau bahkan saya harus mencari plan B-nya, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling parah. Dia tahu, dia mampu, tapi tidak mau. Nah, jadi ada tiga kategorinya tadi ya. Satu, orang itu mengerjakan sesuatu, menjalankan apa yang kita instruksikan, atau mengerjakan yang kita minta tolong, bisa dilakukan karena tiga hal. Tahu, yang kedua mampu, dan yang ketiga adalah mau. Nah, tahu dan mampu tapi tidak mau. Nah, berarti bisa jadi ketika anak kita minta tolong, dia sebenarnya tahu cara mengerjakannya, dia mampu mengerjakannya, tapi dia tidak kerjakan. Jangan-jangan dia lagi ngambek. Nah, jangan-jangan dia lagi eh, nggak mood, atau jangan-jangan sengaja disabotase, sengaja cari masalah ya. Untuk apa? Dapat perhatian. Nah, maka kita harus tahu responnya. Cara ngeresponnya pun kita ngelihat, oh jangan-jangan dia nggak mau ngerjakan karena dia sedang butuh perhatian. Nah, kira-kira gitu. Oh jangan-jangan ada tim yang sudah 2 hari nggak masuk kerja, jangan-jangan butuh perhatian. Nah, kira-kira gitu. Mungkin perlu ditelepon, mungkin perlu di video call, mungkin perlu disamperin. Jangan-jangan lagi cari perhatian, kan begitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau ada tim, ada anak kita, ada adik kita, ada siapapun itu yang kita minta tolong ternyata tidak mengerjakan, nah bisa jadi perlu Anda analisa dulu 3 poinnya tadi. Setelah dikonfirmasi, maka lihat dia ini tidak tahu, tidak mampu, atau tidak mau. Nah, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab ya, insya Allah kira-kira begitu. Nah, jadi kita harus kontrol respon kita. Lanjut deh. Ya. Dari Bu Lisatun Istiqomah, izin bertanya Coach, apabila ada seseorang yang sudah salah dari norma agama maupun norma hukum, setelah diingatkan malah kita disalahkan dan disuruh minta maaf. Bila hanya maaf, persoalan saya dengan orang itu memang selesai, tapi urusan orang itu dengan Allah tetap lanjut, salah tidak berubah. Bagaimana caranya supaya mengingatkan dengan baik, dan apakah minta maaf di sini perlu Coach, meskipun mengingatkan ke jalan yang lebih baik? Ya. Nah, tadi di awal, kalau mengikuti kajian dari awal, tema kajian kita di hari ini adalah belajar untuk tetap baik, terus belajar menjadi baik, ya TBMB, nah, TBMB, terus belajar menjadi baik. Artinya apa? Ojo leren dadi wong apik. Nah, jadi fokus penekanannya adalah pada diri kita. Ya, jadi kalau di sini terlalu banyak yang kita ngelihat adalah pada orang lain. Nah, tadi asbab yang kita bahas di awal bahwa orang lain itu adalah sesuatu yang di luar dari kontrol kita. Kita nggak akan mampu untuk bisa mengontrol, untuk bisa memastikan respon dari orang. Nah, maka seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol apa yang bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Itu apa? Respon, tindakan, dan ini. Sementara pikiran orang lain, tindakan orang lain, perkataan orang lain, ini semua di luar dari kontrol kita, di luar dari kendali kita, di luar dari yang bisa kita pengaruhi. Maka apa? Maka fokus saja di sini. Nah, ini kan kalau kita ngelihat tadi kajian kita, fokus pada respon kita yang dalam kontrol kita. Nah, ini menentukan kualitas kita. Kualitas kita menentukan, nah, kok dari kualitas respon. Nah, respon apa tadi? Ya, kita hanya membahas hari ini adalah pemilihan diksi atau pemilihan kata yang tadi kita lakukan 3 poin. Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, maka kalau ada orang lain, kita sudah minta maaf, apa segala macam, atau kita ini kok ternyata dia tidak berubah, ya memang itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan apa? Tadi yang saya sampaikan, doakan, setelah kita doakan, ya kalau memang kita mampu mengingatkan, ingatkan. Tapi kalau memang kita tidak diingatkan, dia sudah tidak ini, itu kita memang bukan urusan kita untuk bisa, apa namanya, bukan urusan kita untuk untuk memberikan hidayah pada orang, nggak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Nah, yang dinilai sama Allah bukan orang itu berubah atau tidak. Yang Allah nilai dari diri kita itu adalah apa? Ya keistiqomahan kita. Seberapa istiqomah kita untuk menjadi orang baik tadi. Seberapa istiqomah kita untuk terus mendoakan. Seberapa istiqomah kita terus terus mengingatkan. Masalah dia tidak baik, terus dia minta kita minta maaf. Ya sampaikan saja.
Kan tadi sudah kita bahas apa pembahasan kita di awal, bahwa ketika lingkungan orang lain tidak baik, jangan menormalisasi untuk kita jadi ikut-ikutan tidak baik. Gak masalah orang lain tidak baik, ya kayak tadi saya contohkan, orang lain tidak disiplin, terlambat. Jangan menormalisasi sehingga seolah-olah benar juga kita terlambat. Jadi kalau ada orang lain egois, ya, dia nggak mau minta maaf, apa segala macam, jangan menormalisasi untuk kita jadi egois juga, untuk kita jadi tidak mau minta maaf juga. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, ya sudah, ini harus minta maaf, ya minta maaf saja, kira-kira begitu. Terus hubungan dia sama Allah, ya itu bukan urusan kita, gitu. Hubungan dia dengan Allah kan Allah yang memberi hidayah. Allah tidak menilai itu. Yang dinilai sama Allah adalah seberapa istiqomah kita untuk terus menjadi orang yang baik. Ya. Maka ojo leren dadi wong apik. Baik. Lanjut Mas Ya. Andri. Allah alam. Ya. Selanjutnya dari Pak Eko Susilo, pada saat kita melakukan kesalahan dan ditegur, kita merespon dengan meminta maaf, tapi orang itu terus menjelekkan kita dan merendahkan kita karena kesalahan itu. Dan kesalahan kita itu bukan hal besar, tapi terus diungkit-ungkit apa yang harus kita lakukan, Gus. Nah, insya Allah, anak sudah khatam hal ini. Sudah hatam, sudah sering maksudnya, ya apa namanya, dibegitukan sama orang tat, ya jadi selamat datang, welcome. Ya ketika kita mau berusaha naik kelas tat, pasti insya Allah ya, bukan insya Allah ini ya, tapi kalau kita berusaha naik kelas itu kayaknya sudah kepastian ujian itu pasti akan mengikuti. Nah sekarang saya tuh sampai di satu titik yang akhirnya menyadari kita berbuat baik aja itu masih masih orang mencari kesalahan, apalagi kita berbuat salah. Udah pasti kita akan dicaci maki. Ya mungkin kesalahan kita kecil, tapi itu menjadi celah. Betul, memang betul. Gitulah cara Allah untuk menguji kita dan cara setan untuk menghadang kita. Nah maka bagaimana kalau kita sudah misalnya berusaha untuk berbuat baik, terus ada kesalahan kecil diungkit-ungkit terus sama orang. Nah maka itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Itu cara Allah mentransfer kebaikan kepada kita. Ya kalau saya berhusnudzonnya, wah kalau masih kayak gitu, berarti amal baik saya ini kayaknya masih kurang gitu. Maksudnya amal baik itu gini, kalau saya misalnya kerja, kerja itu kan kalau saya kerja sendiri, itu saya dapat gaji. Nah ketika saya kerja sendiri dapat gaji, tapi sebenarnya kebutuhan saya itu banyak sekali. Tat. Kebutuhan saya karena banyak sekali, kan nggak cukup dari gaji saya sendiri. Terus karena saking baiknya, ada orang yang transfer. Antum transfer ke saya. Coach, ini ya tambah-tambahan. Nah, Coach, ini tambah-tambahan. Saya tahu antum kira-kira ini masih kok ada kurang gitu. Coach transfer. Berarti kan itu skenario yang luar biasa. Kenapa? Karena mungkin gaji kita kurang. Allah tahu, maka dikirimlah transferan dari orang lain. Nah, begitu juga ketika kita sedang difitnah, dizolimi, kita diperburuk, diperkusi, kita sedang dibully sama orang lain, bisa jadi husnudzonnya saya, amal soleh saya ini kurang. Ya, karena amal soleh saya ini kurang, Allah menghadirkan orang-orang yang mentransfer kebaikan tadi. Mentransfer apa? Mentransfer amalnya. Dengan cara apa? Kalau kita ridho dicaci maki, kita ridho tadi kita difitnah, kita ridho kita tadi diperkusi dan lain-lain, sesungguhnya antum tidur pun sekalipun, itu sedang ditransferin pahala. Kan alhamdulillah. Ngapa ya membuat kita harus susah? Toh itu mulut-mulutnya dia, itu juga pikirannya dia. Ya, saya itu difitnah murid saya sendiri yang saya bantu, saya besarkan, saya kenalkan dengan banyak orang sampai ya terkenal lah mungkin di nasional. Tapi kemana-mana dia jelek-jelekan saya gitu. Apakah saya ini? Wah, Umi bilang ini gini gini. Udahlah, santai aja itu mulut-mulutnya dia, gitu kan? Itu haknya dia untuk dia cerita apa. Tahu nggak? Kita tidur. Berarti kelama itu masih dilakukan. Ini ditransfer pahala buat kita. Ditransfer kebaikan buat kita, saya bilang. Ya, itu santai saja. Nah, alhamdulillah Allah gerakkan sendiri. Satu ketika ketemu dia minta maaf, mengakui ya dulu pernah begini dan seterusnya itu masa ininya. Ya, padahal saya nggak melakukan apapun gitu ya. Saya biarin aja. Gitu. Tiba-tiba datang, ngajakin ketemu, ini dia menyadari ya, ya itu satu perjalanan ya. Nah maka ya Pak Eko santai sebagai ketua OYC, wah pasti banyak yang nggak suka. Pasti nanti di belakang itu ada aja yang ngomongin kebijakannya, ada aja mungkin yang ini, apalagi di daerah, apalagi di kampung, wah insya Allah ya. Jadi sudahlah, kita nggak bisa kontrol orang lain, nggak bisa kontrol apapun yang orang ngomongin, yang bisa kita kontrol respon kita. Ya kita respon dengan baik. Ketika ada yang seperti itu, ya kembali sama Allah. Ya Allah, semoga ini menjadi bagian yang mentransfer kebaikan dan pahala buat kita dan keluarga. Ya, itu kita nikmati saja. Bagian dari nikmat. Ya, ada
Ada cara Allah mengirim kebaikan untuk menguji apakah kita bersyukur, dan ada cara Allah mengirim juga hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan untuk menguji apakah kita bersabar. Nah, jadi ya menghadapi yang seperti itu, ya sabar aja. Walaupun kalau pas lagi nggak sadar, ya marah-marah juga ya. Ya, tapi itu manusiawi. Cepat kita mungkin marah boleh, tapi cepat kita untuk ingat, oh iya ya, ya ini semua skenario Allah. Ya sudahlah, Bismillah. Ya kira gitu Pak Eko. Ya, walau alam bisawab. Afwan ya. Oh, baik. A- Oke. Ada lagi nih coach satu dari uh, Mas Sahrul Riza. Izin coach, teman saya nanya cara minta maaf yang powerful ke istri bagaimana caranya? Ini temennya atau dia ngomong tapi pakai atas nama temennya. Nggak boleh ya mencatut nama orang lain ya. Iya. Bagaimana cara minta maaf yang powerful ke istri dan bagaimana caranya? Minta maaf yang powerful ke istri. Caranya yang pertama adalah minta maaf sebelum disuruh minta maaf. Wah. Jadi pas respon ya dia kita misalnya entah itu kita salah, entah itu kita benar di mata istri. Kalau pas lagi salah, udahlah pasti salah gitu. Bener aja salah gitu ya. Nah, maka satu pertama tipsnya pas respon. Sebelum dia menyuruh kita minta maaf, kok dia sudah mulai cemberut dia ini. Maaf ya, Mi, aku ada salah ya, kira-kira gitu. Wah, tuh kalau kita ngomongnya gitu, nggak sadar sih kalau kamu salah gini, 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 gini. Oh, maaf ya, aku kurang peka gitu. Itu satu. Yang kedua, setelah tadi pas respon, yang kedua segera kasih hadiah. Nah, kasih hadiah itu apa? Ya mungkin kita bisa apa namanya lagi megang makanan yang enak kasih, lagi kita lagi apa kasih gitu ya. Ya dalam rumah tangga itu berkasih sayang ya, tahabu tahadu, berilah hadiah maka jatuh cinta. Kira-kira begitu kan, maka kita akan saling mencintai ya. Jadi jangan nanti sudah apa namanya salah terus kita biarkan gitu. Nah, ada yang lebih powerful Mas, yang ketiga, setelah kita pas respon minta maafnya dan terus kita dengarkan semua ocehannya, kita dengerin dulu, yang kedua kasih hadiah, yang ketiga transferin, nah selesai masalah. Iya, iya, iya. Bercanda ya. Poinnya adalah apa? Bagaimana minta maaf yang powerful kepada pasangan? Tentu minta maaf yang powerful kepada pasangan, mau itu suami ke istri atau istri ke suami, ya. Maka yang pertama adalah maaf itu frekuensi yang bisa dirasakan dari hati kita. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk kita minta maaf kepada pasangan? Maka yang pertama kali minta maafnya dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita betul-betul menyadari bahwa kita salah. Ya. Menyadari betul-betul bahwa kita salah itu dulu. Yang pertama mulai dari hati dan dari niat. Yang kedua adalah kita contoh cara Nabi Adam minta maaf. Kita contoh cari Nabi Yunus minta maaf. Pertama apa yang dilakukan? Maka puji dulu. Kata-kata yang baik dulu ya. Di surat apa namanya Al-Fatihah pun kita kalau mau minta sesuatu kita puji dulu, kita kasih perkataan yang baik dulu di depan ya. Ya, ketika kita sudah menggunakan kata-kata yang baik dulu, jadi jangan dimulai dengan sesuatu yang buruk. Baru yang ketiga kita menyampaikan maaf dengan tulus ya. Jadi dari hati, yang kedua kasih kata-kata yang baik, yang ketiga baru minta maaf yang tulus. Ke siapapun itu, maaf ya, kita benar-benar saya itu salah. Saya memahami bahwa saya telah menjolimi diri sendiri. Saya paham karena ini mungkin kurang baik dan seterusnya. Nah, itu powerful dia. Kenapa powerful? Karena dari hati ya. Dan nggak berhenti di situ. Kuncinya keberhasilannya itu ada di nomor 4. Nomor 4 itu apa? Maaf yang benar-benar tulus, itu yang benar-benar powerful dari hati, yang benar-benar kita sampaikan. Kuncinya yang keempat, ada perubahan yang maaf itu membawa kita kepada sesuatu yang memang kita berubah. Dan yang harus antum pahami adalah pasangan itu ketika dia memaafkan dengan lisan dalam hatinya, sebenarnya dia tidak benar-benar sudah memaafkan. Dia mau nunggu dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, benar-benar berubah atau hanya alah gombal, minta maaf hanya di bibir. Maka maaf yang benar-benar powerful itu adalah apa? Seperti tobatan nasuha, tidak kita ulang lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita perbaiki, benar-benar kita tunjukkan dengan sungguh-sungguh kita memperbaiki itu. Nah, maka saya pun sama, pernah membuat kesalahan besar kepada Umi Ririn gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan ya, saya berusaha untuk terus benar-benar dari hati tulus. Yang kedua ya, gunakan kata-kata yang baik. Tiga, sampaikan maaf, benar-benar cari waktu untuk benar-benar mengucapkan maaf. Dan yang ketiga, saya buktikan. Walaupun saya sudah berubah, dia nggak percaya apa segala macam, ya biarkanlah jalan. Dan kalau semata-mata ini kita lakukan karena Allah, Allah yang akan membolak-balikkan hati. Nah, insya Allah begitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Saya juga sedang belajar untuk minta maaf ya. Jadi belajar juga untuk mengucapkan terima kasih, belajar juga untuk apa namanya mengucapkan apalagi tadi maaf, terima kasih dan hmm, apa lagi tadi? Minta tolong. Nah, kira-kira begitu. Semoga ada manfaatnya ya karena sudah jam 6 di sana dan saya di Makassar ini sudah jam 7 ya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Semoga Allah ridho dengan apa yang antum semua lakukan hari ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dan semoga ngopi pagi ini menjadi recharge energi kita untuk kita terus menjadi lebih baik dari hari ke hari dan semoga Allah berikan pada kita hari ini rizki yang halalan thayyiban, berkah berlimpah yang kita bawa pulang menjadi rizki yang baik untuk keluarga kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah, dan menjadikan anak keturunan kita soleh dan solihah, hafiz dan hafizah. Bagi antum semua yang sakit, semoga Allah angkat dan beri kesembuhan. Bagi antum yang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Bagi yang sempit, semoga dikasih kelapangan. Bagi yang sedang terlilit hutang, semoga Allah beri kemampuan untuk melunasinya. Dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan semoga kita semua bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Saya kembalikan kepada Mas Andre yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari kami mohon dimaafkan. Doakan saya, doakan Umi, doakan keluarga besar juga. Semoga kita selalu terus Allah lindungi dan Allah satukan hati-hati ke dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak Coach Ridwan Abadi atas penyampaian dan ilmu yang disampaikan. Semoga jadi amal jariah untuk Abdi dan Abadi dan keluarga. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang hadir dan mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan kita bisa ambil hikmah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara di kajian subuh pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini tadi menjadi ilmu yang bisa kita praktekkan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abidu dan Abadi dan teman-teman semua yang hadir pada kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini. Semoga dilancarkan dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.